Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, segala pujian syukur kami ucapkan kepadamu Bapa, atas selamat yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Jadikan firman-Mu itu menjadi tongkat pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, saya ambil dari kitab Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada khotbah hari ini saya akan mengambil topik yaitu usaha tidak mengkhianati hasil. Pernahkah kita merasa dunia tidak adil? Karena usaha yang kita upayakan ternyata sia-sia. Wajar jika kita merasa kecewa. Hal yang manusiawi jika kita merasa tidak dihargai. Siapa yang tidak kesal dan kecewa jika apa yang dia usahakan ternyata sia-sia? Jika apa yang dilakukan ternyata sia-sia, usaha sudah kamu maksimalkan, tapi akhirnya tidak berjalan dengan baik, dan apa yang kamu harapkan ternyata sia-sia. Well, sebelum kita mengumpat dan marah dengan keadaan, cobalah untuk bersikap tenang dan tidak perlu terbawa emosi. Coba kita lihat semuanya dengan cara yang berbeda. Menahan emosi dalam keadaan seperti itu memang tidak mudah. Tetapi tidak ada salahnya kan jika kita berusaha. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup bukanlah cerita dari negeri dongeng. Tidak semua harapan berakhir dengan baik-baik saja. Beberapa hal pada akhirnya juga akan membuatmu terjatuh dan merasa dunia ini tidak adil. Tetapi tahukah kamu, ada kalanya kamu perlu untuk jatuh. Terkadang kamu perlu jatuh, lalu bangkit dan terjatuh kembali. Never give up, jangan menyerah. Saat kamu kalah, bukan saatnya kamu mengutuk diri sebagai seseorang yang gagal. Belajarlah untuk menghargai setiap usahamu. Berjanjilah untuk bangkit dan memperbaiki semua kesalahanmu, sehingga kedepannya kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi begini. Ada seorang siswa SMA, dia bernama Praja. Dari kecil, dia ingin bercita-cita menjadi seorang polisi. Setiap hari yang dilakukan setelah dia pulang sekolah, dia melatih fisiknya mulai dari jogging, berenang, push up, sit up, dan praktek-praktek olahraga lainnya. Tetapi dengan semua yang dia lakukan, dia tetap meminta hikmat daripada Tuhan. Dia meminta kebijaksanaan, dia meminta penyertaan Tuhan dengan apa yang dia kerjakan. Setelah dia lulus SMA, dia bilang sama orang tuanya, dia ingin mencoba mendaftar ke sebuah kota untuk menjadi seorang polisi. Dia tidak begitu yakin dia bisa lolos. Tetapi dengan kerja keras yang selama ini sudah dia lakukan, dia hanya bisa berdoa, meminta hikmat dari Tuhan. Apapun nanti yang akan menjadi hasilnya, dia akan menerima. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai. Pengumuman pun keluar. Dan pada akhirnya, dia tidak lolos. Dalam hati dia berkata begini, "Ya Tuhan, kali ini aku memang gagal. Tetapi aku tidak akan menyerah dengan apapun itu.
aku akan terus berusaha untuk menggapai semua yang aku impikan selama ini. Sebab rencanaku belum tentu rencanamu. 1 tahun pun berlalu. Dia mencoba kembali untuk mendaftar di kota yang sama untuk menjadi seorang polisi. Pengumuman pun keluar dan pada akhirnya dia lolos. Dia berkata begini, "Ya Bapak, terima kasih atas hikmat yang daripada Engkau. Memang, aku pernah jatuh, tetapi aku tidak akan menyerah pada apapun itu." Dari ilustrasi tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa apapun yang kita lakukan, jika dibarengi dengan usaha dan doa, maka itu tidak akan pernah berujung dengan sia-sia. Setiap pilihan memang memiliki resiko. Tidak perlu menganggap bahwa pilihan kamu salah. Bersikaplah asertif. Tidak perlu memaksakan diri untuk menganggap semua usahamu berhasil. Tidak ada yang salah dengan sebuah kegagalan. Nikmati saja semua prosesnya. Jangan selalu memaksakan kehendak. Ada kalanya kamu perlu mencoba untuk menerima. Tidak selamanya hal buruk berujung dengan tidak menyenangkan. Bisa saja itu adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Keep fight, ladies. Jika kamu terjatuh sekali, itu artinya kamu perlu bangkit untuk yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam hidup kita berkata, "Tuhan, kenapa Tuhan tidak pernah mendengar doa-doaku? Mengapa Tuhan tidak mengabulkan semua permintaanku?" Ada 3 jawaban dari doa. Yang pertama, iya. Yang kedua, sabar atau tunggu. Dan yang ketiga, tidak. Jawaban dari doa ya, misalnya waktu kita sakit, kita memohon kepada Tuhan, "Tuhan, berikan aku kesembuhan, berkati obat yang aku makan supaya menjadi kesehatan." Ya, Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Yang kedua, jawaban dari doa yaitu sabar atau tunggu. Ketika kita ingin mencapai sebuah keberhasilan, pasti ada proses di dalamnya. Sama seperti ketika kita meminta kepada Tuhan, misalnya aku ingin menjadi seorang yang kaya. Ya, tunggu, akan ada saatnya kamu menjadi seorang yang kaya. Mungkin belum saatnya. Ibarat seorang anak yang berusia 9 tahun, dia meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan sepeda motor. Tentu saja, sebagai orang tua yang baik, mereka tidak akan mengabulkan permintaan si anak tersebut, karena memang belum saatnya anak tersebut memiliki sepeda motor, karena usianya belum maksimal, masih di bawah umur. Jawaban dari doa yang ketiga yaitu tidak. Misalnya kita memiliki dendam kepada seseorang, kita ingin dia celaka, dia dibully, dan dia dicaci, tetapi Tuhan berkata tidak. Sebagai manusia, kita harus bisa saling memaafkan, tidak memiliki dendam satu sama lain. Saudara yang terkasih, di dalam hidup ini, kita tidak cukup hanya berusaha. Kita tidak cukup hanya berdoa. Tetapi, kita harus berusaha dan berdoa. Terus berjuang, bekerja keras, berusaha, serta iringi dengan doa. Kamu perlu memiliki keyakinan pada dirimu sendiri. Tidak peduli apapun yang kamu temui dalam hidupmu. Never give up, jangan menyerah. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untukmu. Hanya saja, kita butuh waktu untuk semuanya. Terlebih di era pandemi yang sekarang, dalam hati dan pikiran pastinya kita pernah bertanya begini, sampai kapan pandemi ini akan usai? Lalu masa depan nanti bagaimana? Tetapi dalam Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Dengan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga,
Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa, atas berkat yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Jadikan firman-Mu itu Bapa menjadi tongkat pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapa, di atas permintaan kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau yang menghapuskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin.